Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bil ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mendakwahkan agama beliau hingga yaumul qiyamah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fikir ini nilainya sangat tinggi. Fikir ini nilainya sangat tinggi, baik di dunia ini maupun di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dalam satu hadis yang mafhumnya bahwasanya suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan-jalan dan beliau menjumpai seorang sahabat yang ketika itu masih kecil, namanya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Hai Abdullah, apa yang sedang kamu pikirkan?" Maka Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku sedang memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kehebatan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala melalui ciptaan-ciptaannya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ciptakan siang dan malam. Allah Subhanahu wa taala ciptakan daripada daratan dan lautan beserta seluruh isinya. Allah Subhanahu wa taala ciptakan gunung-gunung, aneka ragam jenis hewan, aneka ragam jenis tumbuh-tumbuhan di dunia ini." Maka apa jawab baginda Rasulullah SAW? "Hai Abdullah, sesungguhnya aku suka dengan fikirmu ini. Sesungguhnya fikir sesaatmu ini lebih baik daripada engkau beribadah 1 tahun yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala." Kemudian baginda Rasulullah SAW berjalan lagi dan berjumpa dengan seorang sahabat namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian baginda Rasulullah SAW bertanya, "Hai Abu Hurairah, apa yang sedang kamu pikirkan?" Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, aku sedang memikirkan bagaimana keadaan surga, bagaimana keadaan neraka. Bagaimana di surga sana Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan daripada istana-istana dari surga. Dindingnya terbuat dari intan emas permata, lantainya dari batu zamrud, dihiasi dengan kolam-kolam. Ada pula sungai-sungai, ada pula bidadari-bidadari surga yang siap melayani ahli surga. Dan bagaimana pula keadaan neraka, di
mana setiap 1000 orang yang berangkat ke akhirat, 1 orang jatahnya surga, 999 orang jatahnya neraka. Dan di dalam neraka tampak bahwasannya yang lebih banyak penduduknya adalah wanita. Inilah yang dipikirkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, memikirkan bagaimana keadaan surga, bagaimana keadaan neraka. Maka baginda Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya aku suka dengan fikirmu ini. Sesungguhnya fikir sesaatmu ini lebih baik daripada engkau beribadah 7 tahun yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala." Kemudian baginda Rasulullah SAW berjalan lagi dan berjumpa dengan seorang sahabat, yaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka baginda Rasulullah SAW bertanya, "Hai Abu Bakar, apa yang sedang kamu pikirkan?" Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, aku sedang memikirkan dan aku sedang merisaukan bagaimana keadaan umatmu yang berada di seberang lautan sana. Apakah mereka telah mengenal Allah, beriman kepada Allah atau belum?" Inilah yang menjadi fikir daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka baginda Rasulullah SAW bersabda, "Hai Abu Bakar, sesungguhnya aku suka dengan fikirmu ini. Sesungguhnya fikirmu ini lebih baik daripada engkau beribadah 70 tahun yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala." Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis ini orang tua kita yang mulia almarhum Pak Kiai Zairon Taifur Abdillah, beliau mengatakan, orang kalau fikirnya ini seperti fikirnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka pikirannya ini komplit. Orang kalau fikir umat ini fikirnya komplit. Orang kalau fikir umat tidak akan bisa jadi baik kalau umat ini tidak mengenal Allah. Maka orang itu akan memikirkan keagungan, kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang kalau memikirkan keagungan, kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti natijahnya dia akan memikirkan tentang keadaannya nanti di akhirat. Apakah dia masuk surga atau masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa lihat hari ini fikir ini di dunia saja, bagi ahli-ahli dunia, fikir ini pun bernilai hari ini. Kita lihat bagaimana gajinya seorang camat dengan gajinya seorang bupati. Lebih tinggi gajinya seorang bupati. Kenapa hadirin yang mulia? Seorang camat gajinya tidak lebih tinggi dari seorang bupati, karena seorang camat hanya memikirkan keselamatan, kesejahteraan manusia yang ada di satu kecamatan. Berbeda dengan gajinya bupati, memang lebih tinggi karena dia memikirkan keselamatan dan kesejahteraan manusia yang ada di satu kabupaten. Tetapi gaji seorang camat ini tidak lebih tinggi dari gaji seorang gubernur. Dan gaji bupati juga tidak lebih tinggi dari gaji seorang gubernur. Sedangkan gaji seorang gubernur tidak lebih tinggi dari gajinya seorang presiden. Kenapa? Karena seorang presiden memikirkan keselamatan, kesejahteraan manusia yang ada di satu negara. Lebih tinggi lagi fikir risaunya. Kalau gubernur, fikir dan risaunya keselamatan, kesejahteraan manusia yang ada di satu provinsi. Maka gajinya tinggi, tapi tidak bisa melampaui gajinya presiden, karena fikir dan risaunya jauh lebih tinggi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dunia saja fikir ini bernilai, apalagi di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu, bagaimana kita gunakan fikir kita ini untuk agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini fikir yang tertinggi hari ini. Fikir untuk agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan
Jangan sampai pikir kita ini digunakan hanya untuk dunia. Dunia ini dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada nilainya sama sekali. Tidak ada nilainya sama sekali. Apa nilai dunia ini? Tidak lebih tinggi dari selembar sayap nyamuk. Inilah nilai dunia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nilai dunia dalam pandangan ahlul iman? Orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka nilai dunia ini hanya segelas air kencing. Hanya satu gelas air kencing. Diceritakan hadirin yang mulia, ada seorang raja, di mana raja ini tidak bisa kencing. Raja ini tidak bisa kencing, maka datang kepada seorang tabib. Wahai Tuan, tolong obati saya. Saya ini tidak bisa kencing, tidak kencing-kencing. Maka tabib ini katakan, bisa saya obati Tuan, tapi apakah Tuan mau setengah kerajaan Tuan diberikan kepada saya? Maka raja ini berkata, ya sudah, daripada saya tidak bisa kencing, tidak enak sekali kalau jadi raja tidak bisa kencing, penyakitan. Tidak apa-apa, kamu ambil setengah kerajaan saya. Maka singkat cerita hadirin yang mulia, diberikan setengah kerajaannya, dan natijahnya raja tadi bisa kencing. Tetapi timbul masalah baru, rajanya bisa kencing tapi kencingnya tidak bisa berhenti. Netes terus kencingnya. Di ruang makan netes, mau tidur netes, tidak bisa berhenti. Maka datang lagi kepada seorang tabib, wahai raja, wahai Tuan, ini saya mau yang normal-normal, yang otomatis. Saatnya kencing-kencing, saatnya tidak kencing. Oh bisa Tuan. Yang penting, apakah Tuan mau sisa setengah kerajaan Tuan diberikan kepada saya? Maka raja ini berpikir, tidak enak sekali hidup jadi raja. Kalau duduk di singgasana kencing terus, duduk di pertemuan juga kencing terus, ya sudah ambil. Maka diambillah seluruh kerajaannya dan diobati. Dan alhamdulillah sembuh. Ternyata hadirin mulia, ini adalah tamsil dari para ulama. Ternyata dunia ini dalam pandangan ahlul iman, ahlul taqwa, dunia ini nilainya seperti air kencing saja. Hanya seperti air kencing. Tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Inilah yang hari-hari dipikirkan oleh kebanyakan manusia. Pikir dengan dunia ini, khawatir, risau dengan dunia ini, takut tidak kebahagiaan. Padahal manusia ini jatah rezekinya sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Jatah surga nerakanya belum ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah nilai dunia. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak lebih besar dari selembar sayap nyamuk. Di hadapan ahlul iman, ahlul taqwa, ini hanya air kencing saja. Air kencing saja yang orang baku ribut, bertengkar, berkelahi. Suami berkelahi dengan istri, istri berkelahi dengan suami, tetangga dengan tetangga, orang kampung dan kampung sebelah, hanya gara-gara air kencing saja. Masya Allah. Ternyata nanti ketika meninggal dunia ditinggalkan juga ini air kencing, tidak dibawa. Harta-harta dunia tidak dibawa. Tapi siang malam kita pikir, risau, takut, khawatir, risau. Kepeduliannya terhadap dunia, prihatinnya kalau dunianya saja. Bertemu karena dunia, berpisah juga karena dunia. Bersedih juga karena dunia. Senang juga kalau datang dunia. Ini kebanyakan manusia. Padahal ahlul iman, ahlul taqwa, kesedihannya karena perkara akhirat. Kerisauannya karena perkara akhirat. Karena perkara agama. Ketika melihat masjid di mana-mana kosong, risau, sedih dia. Melihat agama Allah sudah tidak lagi diamalkan, sedih dia, risau dia. Nah, ini ahlul iman, ahlul taqwa. Inilah yang berhak mendapatkan mandat amanah
untuk menjadi kuntum khairu ummah, umat yang terbaik. Umat yang dilahirkan, dikeluarkan untuk jumpa manusia, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, agama ini harus difikirkan. Dan agama ini harus menjadi kerisauan kita yang utama, melebihi daripada risaunya kita kepada keluarga kita, kepada sawah kita, ladang kita, kantor kita, toko kita. Semua urusan-urusan dunia kecil. Yang besar adalah urusan agama. Kenapa? Karena urusan agama berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siang malamnya sahabat ini 13 tahun usaha. Mereka usaha, fikirnya, risaunya, tenaganya, waktunya, hartanya digunakan untuk agamanya Allah Subhanahu. Kenapa? Karena dengan agama inilah sarana untuk memperbaiki hubungan dengan Allah, mendapatkan Allah Subhanahu. Man wajadallaha wajada kulla syai'in wa man faqadallaha faqada kulla syai'in. Barang siapa yang mendapatkan Allah, maka dia mendapatkan segala-galanya. Barang siapa yang kehilangan Allah, maka dia kehilangan segala-galanya. Ini yang siang malam diusahakan sahabat. Memikirkan agama, merisaukan agama, menyampaikan agama. Untuk apa? Untuk mendapatkan Allah. Jadi ahlul taqwa, ahlul iman ini beramal bukan untuk dapatkan surga, bukan. Terlalu kecil itu. Ahlul iman, ahlul taqwa ini beramal untuk mendapatkan Allah Subhanahu, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dunia kalau diridhoi oleh Allah beres. Kubur, mahsyar, mizan, sirat kalau diridhoi oleh Allah beres. Dunia, akhirat kalau diridhoi oleh Allah beres semua. Maka inilah pentingnya kita duduk di sini, kita mau bagi fikir bagaimana agama ini bisa kembali diamalkan oleh umat, bisa kembali didakwahkan oleh umat. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, agama kalau sudah tidak difikirkan lagi, tidak dirisaukan lagi, maka lama-lama akan hilang. Akan hilang. Hari ini orang pikir, bicara, lisannya digunakan untuk bicara dunia, pendengarannya digunakan untuk mendengarkan perkara dunia, matanya melihat untuk perkara dunia, fikirnya pun digunakan untuk perkara dunia. Bagaimana hari ini kelihatannya? Agama mulai menurun, menghilang. Agama hanya dijadikan senandung. Sholawat dijadikan senandung, agama dijadikan senandung, akhirat dijadikan senandung, nyanyian-nyanyian saja, tidak diamalkan lagi. Bahkan yang tidak mengamalkan istri kita pun suami diam saja. Suami tidak amalkan agama, istri diam saja. Anak-anak tidak mengamalkan agama, orang tua diam saja. Tetangga tidak amalkan agama, tetangga sebelah diam saja. Tetapi kalau sudah urusan dunia, datang musibah kebakaran, semua orang ambil pikir, semua orang ambil risau, semua orang ambil peduli. Tetapi kalau sudah urusan masalah jalanan rusak, masyarakat ambil pikir, masyarakat ambil risau, masyarakat ambil peduli. Dipikirnya musibah dunia ini musibah yang besar, padahal musibah dunia ini musibah kecil. Musibah yang besar itu kita ini selamat atau tidak di surganya Allah Ta'ala, nerakanya Allah Ta'ala, akhiratnya Allah Ta'ala ini selamat atau tidak, istri anak ini selamat atau tidak, tetangga-tetangga kita ini selamat atau tidak, orang-orang kampung kita selamat atau tidak. Ini masalah besar. Sehingga asbab fikir ini maka akan wujud. Jadi kalau orang fikir saja maka akan wujud. Dia fikirkan, dia risaukan. Dia fikir risau bagaimana besi bisa terapung, maka wujud kapal lagi, wujud kapal mondar-mandir. Dia fikir risau bagaimana besi bisa tenggelam, wujud kapal selam. Dia fikir risau bagaimana besi ini bisa terbang, wujudnya pesawat, helikopter, roket. Dia fikirkan bagaimana risau sekali bagaimana besi ini bisa jalan di atas daratan, maka wujud mobil, motor, kereta api dan lain-lain sebagainya.
Ini fikir, risau, maka akan menimbulkan daripada gerak, wujud tadi. Akan nampak wujud. Maka hari ini agama, kalau kita hanya fikir saja, tidak ada risau, tidak ada peduli, hanya fikir saja, maka kita akan diam di tempat. Karena orang fikir ini, orang tua kita sampaikan, jangan jadi fikirmen saja. Fikirmen, orang fikir dengan agama, tapi tidak mau bergerak. Tetapi kalau fikir dengan risau jadi satu, maka akan menimbulkan gerak. Nah, ini orang fikir saja, tapi tidak ada risau. Makanya tidak bergerak. 3 hari susah, 40 hari susah, 4 bulan susah. Karena dipikirnya ini, keluarga saya ini yang besar daripada agama ini. Maka keluarga ini kita urus dulu baru agama. Sawah ladang saya ini lebih besar, toko saya lebih besar daripada agama. Maka sawah ladang toko ini selesaikan dulu, baru nanti kita urus agama. Nah, ini orang pikir dunianya begitu. Dunianya agak lebih besar daripada akhirat. Kalau orang pikir akhirat, sawah ladang toko kantor mau ditinggalkan. Ini hanya air kencing saja. Kita mau raih itu air yang ada di surganya Allah Ta'ala. Air apa itu? Sungai madu, sungai susu. Masya Allah. Tidak usah sungai-sungai, air liurnya bidadari saja kita mau. Beda Pak, surga tingkatan pertama dengan surga tingkatan kedua itu beda kelas. Jauh beda kelas. Ada ahli surga di tingkatan pertama, di mana dia duduk bersandarkan di atas singgasana yang terbuat dari nur. Setiap ruas jari dipijit oleh satu orang bidadari. Satu ruas jari, satu bidadari. Ini satu orang bidadari tugas ini yang pijit. Ini juga. Setiap urat-urat dipijit satu orang bidadari. Sedang dipijit, disuapin anggur, disuapin minuman. Maka tiba-tiba ketika lagi asyik-asyik dipijitin bidadari, jatuh air 1 tetes dari atap langsung masuk ke dalam mulutnya, sehingga dia melupakan seluruh kenikmatan yang ada di surganya. Lupa semua, bidadarinya, anggurnya, araknya, dia lupa semua, dia tidak ingat lagi. Maka dia tanyakan kepada malaikat Ridwan, hai malaikat Ridwan, air apa jatuh dari atap? Maka malaikat Ridwan katakan, itu air liurnya bidadari yang ada di lantai 2. Air liurnya bidadari yang ada di lantai 2 itu yang jatuh, itu yang masuk langsung di mulut itu, dia lupa semua kenikmatan surga tingkatan pertama. Masya Allah. Kira-kira yang air liurnya yang tingkatan ketiga itu modelnya kayak apa lagi? Yang keempat, yang kelima, yang keenam, bagaimana? Tetapi orang kejar ini yang air kencing ini. Air kencing ini yang orang mengukur hari-hari. Masya Allah. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggi Pak nilai ini. Fikir risau ini tinggi Pak. Tinggi sekali. Dulu di zaman Nabiullah Sulaiman alaihissalam, diceritakan dalam Al-Quran bahwasanya Nabiullah Sulaiman dengan bala tentaranya dari kalangan jin dan manusia hendak melewati satu padang, di mana padang itu markas daripada semut-semut. Maka ketika melewati, terdengar seruan seekor semut mengatakan, wahai saudara-saudaraku, masuk ke dalam lubang-lubang kalian, jangan kalian keluar, sebentar lagi Nabiullah Sulaiman mau lewat. Maka seruan daripada seekor semut ini didengar oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Maka Nabiullah Sulaiman alaihissalam berkata, wahai semut, tidak usah ragu, tidak usah takut, aku dan bala tentaraku tidak akan injak saudara-saudara. Maka semut ini katakan, wahai Nabiullah Sulaiman, saya ini takut, saya ini risau, saya takut kalau saya punya saudara-saudara yang melihat terpesona dengan kegagahan pasukanmu, mereka lupa berzikir kepada Allah. Lalu datang ajal mereka mati dalam keadaan lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berzikir. Maka fikir dan risaunya seekor semut ini, Masya Allah, abadikan di dalam Al-Quran. Bahkan semutnya itu mulia Pak, karena punya fikir dan risau itu dengan saudara mulia. Diabadikan dalam Al-Quran dari Quran surat An-Naml. Ulama bilang, ini biasa-biasa kalau semut risau dengan saudara-saudaranya, biasa-biasa saja. Ada yang lebih hebat lagi, ada binatang risau dengan keselamatan manusia. Ini burung hut-hut ini. Diceritakan burung hut-hut ini.
bawa Kargozari, wahai Nabiullah Sulaiman, enak-enak duduk di singgasanamu dengan semua fasilitas. Tapi kau tidak tahu di seberang sana itu ada satu negara ini, negaranya Ratu Bilqis, nyembah matahari di sana. Maka asbab daripada risaunya burung hudhud ini, sehingga yang natijahnya nanti Ratu Bilqis dan seluruh rakyatnya masuk dalam agama Islam. Risaunya burung hudhud, karena burung hudhud punya fikir risau, dijadikan nama surat Quran, surat Hud. Ulama bilang ini baru luar biasa. Burung binatang risau dengan keselamatan manusia. Tetapi ada ulama lain sampaikan, wah itu biasa juga. Ada yang lebih luar biasa, Pak. Ada yang lebih luar biasa. Ada manusia tidak pikir, tidak risau dengan sesama manusia. Nah ini lebih luar biasa lagi. Manusia tidak pikir dengan keselamatan manusia yang lain. Nah ini luar biasa. Kalau burung hudhud risau dengan keselamatan manusia, kita manusia tidak mau pikir risau dengan keselamatan, bahkan memikirkan keselamatan keluarganya sendiri juga tidak. Dibiarkan istrinya jauh dari agama, anak-anaknya jauh dari agama, opuhnya, nyadunya jauh dari agama. Jangankan untuk ahli keluarganya, dia pikirkan keselamatan dirinya saja, dia tidak tahu. Dia tidak pikirkan keselamatan dirinya. Hari-hari maksiat saja kepada Allah Ta'ala. Dia letakkan dirinya dalam kemaksiatan, tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita duduk di sini fikir risau bagaimana. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah ingatkan kita, qu anfusakum wa ahlikum nar, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan ahli keluargamu dari siksa Allah Ta'ala akibat. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Inilah bagaimana kita duduk di sini, kita bagi fikir hari ini. Maka kalau ada fikir, ada risau dengan keadaan umat, maka ini pikirannya komplit, lebih baik daripada beribadah 70 tahun yang diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan fikir risau ini wujudnya ini gerak, hadirin. Kalau hanya fikir saja tidak gerak-gerak, itu fikir saja, fikir men namanya. Tapi yang dikehendaki fikir dengan ada risau, maka wujud itu akan wujud perbaikan umat sebagaimana yang dibuat oleh para sahabat Rasul. Fikir risau gerak 13 tahun untuk iman-iman mereka. Dikatakan ini 13 cm, jarak mulut dengan hati ini 13 cm. Jadi kalau mulut ini, lisan ini sudah ucapkan bahasa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, hati membenarkan ini 13 cm ini jaraknya. Cuma 13 cm. Tapi sahabat usaha siang malam pontang-panting, istri jadi janda, anak-anak jadi yatim untuk meluruskan ini 13 tahun. Maka dikatakan oleh para ulama, setiap mujahadah susah payahnya sahabat dan istri dan anak-anaknya sahabat, setiap mujahadah 1 tahun, kelaparan untuk perkara agama, kesusahan untuk perkara agama, kesempitan untuk sakit-sakit untuk perkara agama. Sahabat itu sakit berangkat dia, apalagi sehat lebih menggebu-gebu lagi. Dalam keadaan sempit berangkat dia di jalan Allah Ta'ala, apalagi dalam keadaan lapang. Ini sahabat, istri-istri mereka dorong. Kalau sahabat ini syahid, dikirim anaknya yang pertama, dikirim anaknya yang kedua, syahid juga, bersyukur dia kepada Allah Ta'ala. Suaminya, anak pertamanya, anak keduanya syahid di jalan Allah Ta'ala, bersyukur dia kepada Allah Ta'ala. Bahkan dirinya pun berangkat, tidak ada lagi dikorbankan. Inilah bagaimana kita tiru ini sahabat. Kita tiru sahabat, baru kita ini bisa sukses akhirat kita. Kalau tidak tiru sahabat, tidak ikuti napak tilas ini sahabat ini, kita kesasar nanti. Ini ikut ini jalan sudah ada, sudah mulus. Kenapa mau cari jalannya banyak rintangannya? Jalan tinggal ikut jalan. Sudah dibuat sama ulama, tinggal ikut, korban ikut sampai mati, istiqomah. Jadi harus ada fikir dan kerisauan. Insyaallah dari mulia, bagi yang belum nisab bulanannya 3 hari tiap bulan, nisab dulu Pak. Kemudian yang 40 hari tiap bulan, naik lagi tangga pengorbanannya, 4 bulan tiap bulan, 4 bulan tiap tahun.
Ini perlu dipikirkan karena manusia ini kadang-kadang dia lupa. Perjuangannya 4 bulan, pulang-pulang 4 bulan, 1 minggu di rumah, dia lihat ini patung ini berhala-berhala orang yang sudah berubah, dipecahkan. Kalau hari ini orang Islam disuruh nyembah berhala, tidak ada yang mau. Patung tidak ada yang mau. Patung kertas saja. Ada orang Islam, ini sembah ini patung kertas ini, tidak ada yang mau. Tetapi kalau patung kertas sudah dihancurkan, berubah menjadi lembaran-lembaran uang merah, banyak orang mau dapat, sampai-sampai kehilangan sholat dan zikir untuk dapatkan itu. Disuruh orang nyembah patung emas, tidak ada yang mau patung emas. Baik orang Islam tidak mau sembah patung emas. Tapi kalau patung emas itu sudah dihancurkan, dirubah menjadi anting-anting, dirubah menjadi kalung, dirubah menjadi cincin emas, banyak orang Islam yang berebut untuk mendapatkan itu, sampai-sampai kehilangan sholat dan zikir-zikirnya. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang perlu kita pikirkan. Ini masalah besar, masalah akhirat kita yang mau dituju. Insyaallah hadirin mulia, maka ini menjadi kerisauan kita, bahan risau kita bagaimana diri kita, istri anak-anak kita, adik keluarga kita, kampung halaman kita, kampung-kampung umat Islam selanjutnya bisa selamat dari siksa Allah baik dunia maupun akhirat. Untuk itulah kita duduk, kita tambah lagi korban. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Yang benar semata-mata datang kepada Allah, yang salah ada keterbatasan ilmu saya, kurang korban dalam perkara agama, saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.